Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ariel dari server 329. Oke guys, di hari ke-12 ini kita review beberapa pencapaian gua. Tapi sebelumnya nih, karena kita udah jam 9, kita langsung gas aja dulu ke Guild Boss. Nah, ini salah satu aktivitas yang gua laksanakan kalau jam 9 pagi. Karena kita ikut guild level 3 ke atas, lalu ada Guild Boss ini setiap jam 9 ya. Ini sambil gua omongin aja, Digimon gua rombak sedemikian rupa sehingga defensifnya gue pasang si Boltmon karena dia kualitinya 95. Terus depannya lagi sampingnya gue kasih si Imperial Dramon karena dia punya defensif yang cukup tebel. Terus di skillnya juga ada buff buat nambahin apa istilahnya, decrease damage. Jadi dia ada buff decrease damage-nya, jadi gue taruh depan. Tapi dia settingannya gue setting attack breaknya, jadi breaknya gue pasang break attack. Terus gennya, kombinasi gennya gue pasang buat health, atau kalau misalkan nanti darahnya 50% ke bawah ya ada tameng tambahannya. Jadi gue bisa dibilang sih seperti fighter lah ya, dia antara defensif sama attack-nya cukup gede, cukup imbang, cukup gede. Iya, jadi defense dan attack-nya cukup besar. Nanti ya sambil gue kasih tahu settingan gue seperti apa. Itu sebenarnya belum fix sih, karena gue pengennya dia tipe attack. Gue udah nanya ke teman-teman gue juga di grup, salah satu grup, ternyata sarannya Imperial Dramon itu bagusnya attack. Gue lihat dari skillnya juga ternyata skill attack bagusnya. Oke, ini gue tadi habis mainan Adventure Island. Semalam gue nyoba 2 kali, bangun jam 1 itu nabrak. Seperti gue bilang, kalau malam itu pasti selalu nabrak. Makanya gue lebih prefer sih mainnya tuh di pagi, jadi kalian bisa main sama tuyul kalian dan gak nabrak. Oke guys, ini beberapa Digimon gue udah gue break ke bintang 7 dan 8. Kayak ini nih, LKM gue bintang 7, Boltmon bintang 7, Imperial Dramon gue maksimalin. Bisa kelihatan di sini attack-nya 3900, defensifnya 4200. Tipe fighter gue bikin ya, soalnya dia tipe all around juga. Padahal secara damage gedean dia ya daripada damage attack gedean dia daripada Sebreumon dan Lord Nikon. Tapi karena skill dia itu kebanyakan skill areanya, bukan kebanyakan lagi, bisa dibilang semuanya skill area, yang bisa dibilang cuma 68% attack doang. Paling gede ini 80%. Oke, sama ini nih tamnya bisa nembak sekolom dia, depan belakang. Nah, dua-duanya lihat damage-nya nggak ada yang di atas 100%, dia 80, rata-rata 70-an lah ya, 68 sama 80%. Ini belum maksimal juga karena gua udah nge-plus 1. Jadi Imperial Dramon gue udah plus 1 gara-gara kemarin gua juga dapat 2. Jadi dia bisa maksimalnya sampai level 7. Ini settingan break gua tipe fighter lah bisa dibilang ya. Jadi childnya itu defensif, kemudian di adultnya gue tipe attack sharp blade sama satu hardening nih buat defensif, kemudian perfectnya full attack, ultimate-nya gue attack sama defense. Oke, ini juga sama sih settingan breaknya sama. Gue masih berpacu pada settingan break itu cuma ada 2, attack dan defense. Jadi untuk yang attacknya ini dan defense-nya gue pakai break yang ini, full semuanya defensif. Ini belum maksimal ya, ini baru 1 kipernya. Kalau maksimal dia bakal putihnya penuh nanti mungkin setelah bintang 8. Oke, kita lanjut lagi guild boss-nya. Ini cukup worth it sih buat dapetin kontribusi guild yang nantinya bakal kalian beli selectable
Flamer itu please. そろそろ本領発揮だ。 Oke, bisa kelihatan damage-nya 16.000, 12.000. していくぞ。 Tapi kalau si Imperial Dramonnya nggak sampai, kayaknya nggak sampai ghosting. Oh nyampe 6.000, 6.200. Untuk skill yang ininya 4.000 doang. Nah ini dia Saber Leomon bisa sampai 39.000. Itulah kenapa gue masih pakai Saber Leomon. Aduh, jangan beku. そろそろ本領発揮だ。 LKM cuma 21.000, damage muternya 24.000. Masih gedean Saber Leomon, padahal tag-nya gedean LKM dikit ya, beda 100. Seperti biasa di server gua, khususnya di Google gua Garuda, itu paling tinggi damage itu masih dipegang oleh aliansi XV nih, SSST. Gua alhamdulillah sih masih bisa ngejar di rank 2 nya, jadi gue bisa dapat reward yang 1.600 kontribusinya. Ini kalau ada si Sky, mungkin gue bisa peringkat 3 nih. Sky juga damage-nya gede dia, salah satu sultan juga di server 329 ini. Oke, sambil nunggu kita cek-cek, barangkali ada yang reward yang bisa kita klaim. Cari bed masih 2 hari. Oke, tungguin aja. Kiploji ini jangan lupa diambil, Chaos Piomon di hari ke-7. Di hari ke-12 ini gue kayaknya nanti bakal juga nyobain ini lagi nih, Lucky Card. Ada 7.000-an, 6.000 nih, 6.900, 6.800. Terus ini Tachikawa Mimi gue udah level 29, satu lagi nih dapat 30. Setelah itu nanti bakalan gue spend di device, jadi nanti gue bakal di device nya bakal gue upgrade ke level 25 semua nih. Ini kebetulan belum gue upgrade si Imperial Dramon nya, tapi dia udah bisa masuk peringkat 2, jajaran 2 ini dengan power 29.000 karena kita udah plus 1. Oke, sementara kita gas ini aja dulu. Jadi saran gue sih kelarin deh ini Guild Boss, karena Guild Boss ini termasuk cepet. Dia cuman 15 menit. そろそろ本領発揮だ。 15 menit setiap jam 9 pagi. Jadi 9.15. Setelahnya 9.16 mungkin dia langsung pembagian reward yang tadi gue jelasin, dapat berapa poin kontribusi. ネイルクラッシャー。 していくぞ。 Oke, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. インフィニティアロー。 そろそろ本領発揮だ。ロジェットフェア。 ファイナルマスカレット。勝利は当然俺のものだ。 Oke. Udah semua guys, ada 3 kesempatan kita gunain. Poin gue 242, masih kalah jauh kan sama si SSS ini. Kalau ada Sky mungkin gue masih bisa bersaing dia, kisaran 250-an juga dia. Oke, gue mau jelasin juga kenapa Imperial Dramon gue bikin defensif. Jadi kemarin ya, aduh nggak sempat gue pakai. Maksudnya nggak sempat gue kasih tahu. Nggak tahu deh nanti jam 12 dia ada reset atau enggak ini point trial. Jadi gue point trial bisa mencapai ke 1820. Ini nih gue lawan si Metal Garurumon. Gue sempet setting si Imperial Dramonnya full attack, baik ke breaknya ke gainnya, itu ternyata mati di awal karena ada di paling depan meskipun defensifnya tebel.
makanya itu gue setting fighter dia ada defensifnya juga sehingga dia kuat di depan, tapi damage-nya juga nggak berkurang banyak sih. Kan damage utama kita itu LKM sama Saber Leomon. Ini alhamdulillah gue di peringkat 2 dengan 18.200. Gue masih kurang Digimon attack sih, berharap sih dapat Jesmon atau Belzemon. Oke, kita cek lagi, barangkali ada guild lain yang nyerang, jadi kita bisa plunder. Ternyata nggak ada. Oke. Kayaknya itu bakalan mentok di situ aja, nggak ada perubahan. Peringkat 2. Soalnya ini harus berbayar 100 diamond. Menurut gua nggak worth it. Jadi ya udah skip aja, ambil 3 kesempatan gratisnya aja. Kemudian ini gue tadi sisa Adventure Island, gue mau ngambil rewardnya. Sebenarnya sih gue bahan Geogris ada guys nih, Garurumon udah gue plus 3in, tinggal perfectnya belum gue plus 3, tapi sayangnya bahan materialnya gue nggak banyak, cuman ada 1 kalau nggak salah material spesialnya. Nah ini doang nih Berenjena, sebenarnya sih pas harusnya. Sekarang itu kan dailynya itu kalau nggak salah chaos sama plant ya, sama tumbuhan. Itu sebenarnya pas buat kita ngejogres biar dapat si siapa Belzebumon. Tapi karena material cuma 1, gue pesimis takutnya gagal ya kan, daripada nggak jadi konten. Jadi mending gue urungkan dulu sambil gue kumpulin materialnya, seperti itu. Oke, ini gue butuh banyak banget nyata skill fruit yang hijau, yang merah sama yang pink sama yang biru. Mau gue ambil apa enggak ya kira-kira? Udah ambil aja. Nah ini tadi kalau nggak salah butuh 50-an ya, 2, 3, 20 lagi, butuh 50. Nah ini gue udah ngambil yang Berenjena sama Jesmon. Pokoknya setiap ada kesempatan langsung disikat aja. Pokoknya Digimon targetnya adalah Digimon yang utama, Jesmon, Belzebumon, terus Belpemon bagus katanya buat defensif, dia termasuk tebel. Kemudian Alphamon juga bisa pengganti si Belpemon kalau nggak dapet. Digimon yang tebelnya taruh depan. Oke, salah. Nah ini diklaim-klaimin Resohan. Gue buka 1 yang di 40 karena gue bakal nahan ke level 40 agak lama, sampai power mungkin ya 250 atau 300an baru gue bakal naikin level. Ini sebenarnya adanya sama ya guys, factory chest ini, city chest sama yang ini nih factory chest. Jadi gue ngambil yang waktunya paling cepat aja. Ini tips juga, kecuali kita punya 3 slot ini nih, buka 3 slot. Kalau kita punya 3 slot baru kita bisa ambil semuanya tuh ya. Mungkin langsung aja masuk ke sini nih, time travel, atau kalau misalkan di depan itu namanya di depannya itu namanya Space Time Journey. Nah ini Space Time Journey ini cara mainnya itu adalah kalian beli 1 kunci, bukan beli sih kalau pertama kali kalian main ini, karena udah gue mainin ya. Kalau kalian pertama kali main itu pasti kalian dapat kunci level 10. Nah itu disusahin terus sampai level 20 baru kalian masuk ke jajaran ranking. Nah ini kebetulan gue peringkat 3 karena di stage 20, skornya 96. Ini gue punya kunci 21 tadi habis nyelesain yang apa stage 20 terus dapat stage 21. Itu kalau kita nggak selesai kita istilahnya abandon, kita nyerah aja. Tapi
nanti kuncinya nggak bakal hilang, jadi kita simpen. Cara nyelesainnya terus gimana kalau misalkan powernya nggak kuat? Nah itu gua kasih tipsnya sekalian. Pertama itu kita harus ngumpulin banyak ini nih, space time shard. Hasil kita dari tadi main yang space time itu, pokoknya pertama kali main space time kalau nggak salah kan level 10. Itu kalau misalnya kita udah selesai sampai level 20 tuh kalau nggak salah butuh power sekitar 100-an. Damage-nya harus ya kayak Saber Leomon gua gitulah. Harus ada CLKM nya minimal nambahin damage, jadi damage-nya harus ada 2 biar kuat nembusin si War Greymon nya. Itu kalau nggak salah kita nanti bakal dapat ini sekitar 6 ribuan. Nah itu kalian jangan tukerin buat yang item atas yang ini dulu nih, Diamond, Digifit, Selectable Perfect, Selectable Ultimate, itu jangan tukerin itu dulu, tapi tukerin ke ini Mystery Case stage 20. Ini baru kebuka ketika kalian menyelesaikan stage 20 guys. Jadi kalau kalian udah tembus level 20 baru kalian bisa pakai trik gua ini. Kalian beli ini sebanyak-banyaknya sampai semuanya nih, beli ini ada 20 piece, sisain 1. Buat apa nanti gue jelasin. Pokoknya sisain 1 dulu. Kalian beli 19 berarti kan. Nah ini punya gue udah habis 10 berarti 9 berarti ya. 9 kunci. Sisa 1 kunci 21 sama 9 kunci 20. Ini kalian klik yang 20, kemudian preview stage sampai ada tulisan swapnya kebuka. Nah ini 14. Jadi karena kita baru nyelesain stage 20, stage yang bisa di swap itu adalah stage di 14. Jadi 6 level ke bawah. Ini tinggal di swap. Ini pasti dapat kunci, nggak pasti sih. Sebenarnya yang pasti dapat kunci itu di stage 19. Karena kita belum naik level lagi, belum naik stage. Jadi dia belum bisa di swap. Nah, ini triknya adalah kalian buang banyak kunci kalian yang level 20 di sini, tapi swapnya stage 14 karena kita baru stage 20. Terus dibuang terus sampai kuncinya habis. Seperti ini. Swap lagi. Terus sampai punya. Nah ini setiap kali kita swap pasti kita dapat ini space time shard. Semakin 4 nih kan level 14 nih, semakin tinggi levelnya semakin gede, banyak juga dapat ininya. Makanya gue pengen nyelesain yang 21, kalau bisa sampai 25. 25. Kalau bisa sampai 25 biar gue bisa yang ke 19. Stage 19. Konon katanya di stage 19 itu lebih sering dapat kuncinya. Kunci kayak gini nih, jadi kita masih bisa swap terus seperti itu. Kayak gue tadi kan nggak dapet 1 kunci, itu kalau udah nggak dapet 1 kunci berarti kehilangan kesempatan 1 selama seminggu ini event ini seminggu cuma ada sekali ya guys, di setiap Sabtu jam 10 malam mulainya sampai kalau nggak salah minggu pas Senin ya, lupa. Bisa dilihat di sini jamnya mana sih dia. Nah 1 day berarti minggu bis ya, ke arah ke Senin, reset Senin jam 9 jam 12. Sorry jam 12, dia reset bukan jam 12, dia reset jam 10 Senin 10 pagi ya. Setelah kalian menyelesaikan stage 20 gampang, tinggal beli kunci 20 terus tinggal swap gini aja, kalian bakal dapat banyak ini kan. Fungsinya apa? Nanti ini sisain 1 kuncinya buat minggu depannya, jadi gue jelasin aja langsung. Kunci 1 ini tuh buat kita swap minggu depan, kemudian sisanya nih kita habisin ke yang atas. Nah ini semuanya diambil, jadi kalian bisa seminggu tuh dapat reward semua ini yang atas, baik Digifit, Diamond, Selectable Perfect maupun Selected Ultimate Piece. Cukup worth it kan, menurut gue sih cukup worth it. Cuma main swap gini doang kalian bisa dapetin item tadi, sama kesabaran juga sih kadang. Ini biasanya cukup lama. Selain swap ini kita dapat nyari si space time shard ini dan kunci buat next selanjutnya gitu, kita juga buat nyari poinnya buat apa nanti, buat menyelesaikan stage yang kita nggak bisa selesaikan. Kayak contohnya gue tadi punya kunci 21,
itu nanti bakal bisa diselesaikan kalau kita udah nge-swipe banyak di sini. Kok bisa? Karena nanti di dalam kita bisa tukerin poin ini nih, space time skill point ini dengan buff seperti attack, damage, critical kayak gitu. Kalau nggak salah attack dan damage, critical deh. Attack dan critical. Nah ini karena kunci 11, jadi kita nggak bisa nambah ke 14. Oke, dipakai aja. Nah itu udah dapat 14. Jadi caranya gampang banget kan, kita cuma main swipe doang sampai kuncinya habis, sampai kita nggak dapet kunci. Jadi tinggal swipe. Nah ini kayak gini nih, kadang kita nggak dapet kunci. Konon katanya sih kalau di stage 19 itu kita lebih sering dapet kunci, tapi kan kunci tetap random ya, tetap bakalan dapetnya yang di bawah-bawahnya ini, yang di bawah-bawah stage-nya dia. Kadang di atasnya juga sih 20 gitu. Nah ini dapetnya 9. Ya pasti bisa dibilang hitungannya ya random lagi jatuhnya, seperti itu. Nggak bisa dipatok bakalan dapet kunci terus. Balik lagi ke hokinya kalian. Ini game bener-bener full. Kalau kalian hoki nih, space shard yang ini nih, space time shard ini bisa dapat banyak banget. Bener-bener bisa ngambil semua exchange di sini. Atas ini rata semua udah pasti. Bahkan sama yang bawah ini kalau bisa nih, random treasure box-nya ini. Kita lihat aja nanti kita dapatnya sampai seberapa. Yang penting target gue itu adalah di sini. Kalau bisa gue dapet yang ini nih, yang rank 2. Jadi gue dapet 2 yang select artefak ungunya dapet 2. Ini masih kalah sama yang X01 karena kalah keduluan ya guys. Gue main telat. Gue main baru tadi kalau nggak salah jam 7-an ya. Dia kayaknya dari semalam, karena dia mulai kan jam 10 malam. Ya kita cuma begini-begini doang, nggak ada yang susah buat game ini. Tinggal 4 lagi bos kita. Tuh kan kosong. Oke, nggak apa-apa, berarti cuma dikasih segitu rezekinya. Nggak masalah. Lagi 19. Semoga aja sih gue bisa sampai hari ini, bisa sampai 25 ya. Sebenarnya 20 aja udah cukup sih, karena di swap itu tadi balik lagi kan ke random. Jadi mau stage berapapun kadang bisa dapat kunci, kadang bisa enggak. Lebih seringnya sih dapat kunci. Kalau stage di 20 ke bawah itu paling seringnya dapat kunci. Tinggal 3 kunci kita. Bisa kelihatan udah sampai 100.000. Sangat worth it kan, cuman dengan swipe doang kita bisa ngeklaim hadiah mingguan, istilahnya begitu ya, karena ini munculnya seminggu sekali.
si SST sampai 29, nggak mungkin bisa dikejar. Jadi target kita ke peringkat 2 aja tuh buat ngalahin si X01. Oke, tinggal 2 kunci kita. Sorry. Storm stage 14. Udah kelihatan? Udah ada 125.000. Cuman mainnya swap-swap doang. Oke, tinggal 1 kunci. Tadi ya paling state ya 990. Selain kita bisa dapetin time shard, terus space time skill point ini, kita juga di sini bisa dapetin artifact hijau guys. Ini kayak gini nih, box junior mystery realm itu dapatnya artifact hijau buat nanti kita combine jadi artifact biru sampai ke ungu bisa. Tapi ada trik khususnya biar artefak kita tuh nggak sampah, maksudnya biar pakai terus gitu. Kalau bisa harus ada efek-efek spesialnya yang bisa kita beli dan kita tambahkan box buat nambahin itunya, buat nambahin efek spesialnya. Nanti gue jelasin, kayaknya kita sih untuk awal ini nggak bisa, jadi mungkin yang penting tuh cuman buat digabungin biar dapat koin atau token ya namanya, buat kita nanti beli. Oke, nanti gue jelasin berpisah mungkin, atau hari ini juga bisa, atau buat konten di 13 juga bisa. Ini kayak gini nih guys, kalau lagi beruntung dapatnya lama kuncinya. Ya habis, jadi tinggal sisa kunci 21 yang nanti bakal kita selesaikan, sama sisa kunci ini yang buat minggu depan. Ini kita beli aja. Jadi kalau di sini kita bisa spend 1, 2, harusnya sini bisa dapat semua nih collectible ultimate. Kalian sikat aja semuanya, jangan ragu-ragu. Tadi diamond kalau nggak salah 200, karena ada 2 kesempatan nanti dapat 400. Di Gfit kalau nggak salah 1 kali 3, berarti 3 ya, dapat 3. Ini 16.000 ya, bisa kalian dapatkan berarti 800 doang. Oke, untuk boxnya ini 90.000 berarti butuhnya kan. Ini yang random, ini selectable, nanti aja kita spend ya. Sementara kita oke nih, saran gue sih 60.000 buat minggu depan aja, karena kita berarti bisa buat spend kunci 20 pieces kan. Soalnya kalau yang selectable ini nggak kepake banget sih sebenarnya, karena dari yang tadi kita swap juga kita udah dapet. Nah ini yang gue bilang nih buat sintesis artefak ungu, jadi kalau nanti biru ke ungu harus pakai clover biar ada hidden propertinya. Kalau untuk yang ke oranye nanti harus pakai goddess
nggak ada statue ini. Nah ini yang biru-birunya ini kalau nggak salah dapatnya itu ketika kita menggabungin combine ya, kita combine artifak. Ini buat yang merah biar ada random su eksklusif propertinya. Jadi di artifak kita nanti ada efek spesial nih, hidden propertinya, ada set properties sama random super limit eksklusif. Jadi dia ngelink sama Digimon SU yang mana gitu, bisa sama Belpemon misalkan, Belzemon. Oke, nah ini kita jelaskan kalau misalnya kita mentok di level 21 kuncinya itu kan gak bakal hilang. Ketika kita abandon, kita nyerah, ini langsung aja kita go to map. Caranya itu adalah kita cek. Nah ini buff pertama itu dari Judomon, dia nambahin attack nih, critical. Kita lawan aja buat nambahin critical 18%. そろそろ本領発揮だ。 Lumayan. Infinity Arrow! すごい。ネイルクラッシャー。まだやられるわけには。 Jadi setelah kita ngalahin Judomon, kita dapat buff tambahan critical damage 18%. Setelah itu kita ke, nah ini, ke box merah. Sorry, kok gue nge-upgrade HP-nya sih. Yang kita upgrade tuh ini, yang paling penting attack. Maksimalin aja. Nah ini tadi skill pointnya kita pakai buat di sini. Kalau nggak salah level 12 sorry. Terus sama critical. Oke, bisa tercapai, baru kita lawan. Seperti itu guys kurang lebihnya. Karena damage dia tuh nggak begitu berarti, jadi kita masukin full ke attack. Kita masukin fullnya ke attack dan critical. Nah itu jadi kerasa kan. ネイルクラッシャー。インフィニティアロー。していくぞ。 Jadi lebih terasa. Tadinya gue nggak bisa ngalahin semua Digimon supportnya, dia udah mati, tapi si Omega Monnya ini cuman sisa setengah, bukan cuman sih, masih sisa setengah darahnya, jadi nggak bisa nge-kill. Dengan buff yang tambahan ini sih semoga udah bisa, harusnya sih bisa karena damage-nya udah gede. Target pertama kita itu ngalahin yang belakangnya dulu tuh, jadi biar nggak bisa nyetul. 友情でなんだ。 Oke. Terus setelah itu kita full skill ke si Saber Leomon kalau bisa. Jangan spend ke pakai Imperial Dramon karena dia efeknya kecil, dia area. そろそろ本領発揮だ。 Oke, ini aja. ファイナルマスカレッ Jadi kalau bisa fokus single attack. Nah itu kayak lumayan gede kan si Boltmon meskipun defensif, karena emang Boltmon itu basicnya udah, kalau nggak salah ambil attacknya ada yang pakai darah dia kalau tidak salah. Oke, jangan pakai ネ dulu イル buat ク ini. ラッシャー。インフィニ Oke, ティアロ jadi ー。 kita bisa ngalahin. すごい。 Nah seperti itu, jadi plus 21 kelar, dapat kunci lagi 19. Oke, kita live aja, kita dapat satu kunci lagi. Yang penting target gue tadi adalah stage-nya ranking kita itu 2. X01 nggak mungkin, belum tentu juga dia tahu trik itu, jadi kemungkinan masih aman. Itulah kenapa gue bilang masih gue simpen kuncinya. Ini kayaknya kunci 19 juga nggak gue pakai sekarang juga, nggak gue swap, biarin aja.
takutnya nanti si X01 ini naik, jadi gue mungkin bakal make nanti buat spare-nya itu di jam-jam akhir aja lah bisa dibilang, karena mungkin gue pakai. Oke, itu aja trik time travel. Ini namanya beda-beda ya, time travel. Kalau di sini space time journey. Space time journey. Oke. Jangan bingung. Oke, kita tinggal claiming 1600 kan, berarti gue peringkat 2. Ini your ranking good boss. Nah, ini yang tadi gue bilang, kita dapat junior mystery real treasure box. Itu isinya adalah ini. Kalau bisa saran gue itu ini yang tadi, ntar aja. Di sini kan ada artifact chart ya. Kalau bisa ya ini dipenuhin aja. Misalkan requirement tiap attack, defense, speed. Kalau ini dia butuh 4 udah terpenuhi. Yang hijau kan berarti hijaunya butuh 3 kalau nggak salah, hijau 3. Nah, ini udah terpenuhi semua. Berarti tinggal yang biru. Birunya ini butuh 4. Saran gua sih kalau mau combine mendingan kalian fokusin aja ke situ, karena itu juga nambah status. Nih kayak gini contohnya. Nah, ini kalau bisa sama semua, jangan beda. Bisa nggak sih beda? Bisa beda kayak gini. Tapi kesempatan buat dapetin artifaknya berarti antara yang kupu-kupu atau yang daun ini, ranting ya. Jadi saran gue difokusin gini aja. Udah pasti dapat kupu-kupu. Cari lagi 4. Nah, ini penting banget nih buat defensif awal. Dapat 4 ini. Gabungin aja. Nah, ini kan tadi gue bilang sekali kita gabungin dapat 40. Tuh, dapat octane 40 artifak essence buat di sini. Gabungin aja yang kembar-kembar dulu. Tujuannya apa? Buat ngebuka artifak kita yang tadi, sehingga kita bisa dapetin efek spesial. Oke. Sorry, satu lagi. Oke. Kalau udah nggak ada, tahan dulu aja, saran gua jangan terburu-buru. Nah, kayak gini nih. Berarti ini 2, kurang si Cula sama si Banana. Biar kita kebuka yang ini nih, namanya 60 attack. Ini juga 2, berarti kurang 2. Ini baru 1 speed. Nah, ini kebuka kan dia, namanya 700 HP sama attack. Saran gua kalian ambil yang atas dulu, yang cepet-cepet nih diambil, lumayan buat nambahin power. Statusnya seperti itu ya kan. Nggak cukup, sorry. Oke, kalau nggak salah ya ini sulit nih dapat ini, cuma di event nih. Untuk ini source confident digital data, karena kita nggak mungkin swap. Kalau ini bisa dapat dari Royal Road, setiap hari 1 timer dapat 1. Berarti kalau kita kebuka 3 timer dapat 3. Bentar lagi kita 4, berarti 4 sehari 4. Bisa kehitung kan berarti berapa lama kita ngumpulinnya buat dapetin 100 pieces. Oke, ini selectable yang tadi kita dapet, karena kita masih ngincer si ini nih, Tonosama Gekomon. Kita maksimalin aja. Kalau nggak salah kan dia gabungannya kan 60, jadi kita ambil 12 aja buat ngebuka ini guys. Jadi kita buat nambah power. Kalau bisa semua yang berhubungan sama nambah power itu diambil. Tonosama Gekomon. Sorry. Ini dulu. Kita claim. Jadi perfectnya kita sudah komplit. Ini udah. Ini juga terakhir nih. Nah, ini masih butuh 10 juga ternyata. Jadi buat yang si ultimate-nya nanti bakal lama lagi. Super ultimate nih 97 lagi, berarti tinggal bagi 4 aja, berarti berapa hari bisa kelihatan. Hampir 20-an hari ya, lebih sebulan mungkin, sebulanan. Oke, sisanya 28 kita spend ke Digimon yang bakalan bakalan combine. Kayak ini yang paling atas 10, dia butuh 10 doang.
Oke. Terus sisa 18. Nah ini bisa 9. Kalau Greymon 9. Kemudian spend ke oh ini 5 nih, Grapuleomon. Ya kalau bisa semuanya dibagi rata aja, karena kita udah nggak butuh lagi Digimon Perfect. Maksudnya buat di chartnya kita udah dapet semua, jadi tinggal kita spend ke yang banyak aja biar dia cepet ke combine. Kita bisa cek lagi isi Digimonnya apakah dia worth it, breaknya seperti itu. Ini dapat 20 ya guys. Gue mau spend ke siapa ya? Kayaknya paling deket si ini tadi nih, si Mugen Ramon. Lumayan 70. Itu seminggu loh guys, seminggu kalian bisa dapat 20 selektor ultimate sama 40 tadi ya selektor perfect. Oke, tinggal di komen-komenin aja. Lumayan kan kalau nggak kepake bisa buat bahan break. Ya begini kurang lebihnya aktivitas gua harian khusus minggu ini, yaitu tadi ada event spesial time travel atau space time journey. Itu kalau bisa dimainin aja, nggak ada ruginya. Apalagi power kalian sudah mencapai 100 lebih, itu harusnya bisa tembus tes 20. Harusnya sih kalian udah bisa lawan si War Greymon. Setelah itu tinggal beli kuncinya yang tadi gue jelasin. Beli kunci secret. Nah ini kunci Mystery Key yang stage 20 dihabisin semuanya, sisain satu buat minggu depan. Udah kalian ambil semua tuh reward yang atas. Ini sebenarnya kita bisa ambil reward yang bawah, tapi kayaknya worth it nggak ya? Kayaknya nggak worth it ya. Mendingan buat kita jaga-jaga, ke yang ini nih. Worth it tapi sebenarnya kayaknya yang special random ini nih 9.000 loh, tapi loh daripada nggak kepake gitu, maksudnya buat apa lagi? Toh besok kita masih bisa nge-swap lagi kan. Yang penting sih saran gua 60 disimpan, 60.000 ini space time shard buat besok beli ini. 3.000 kali 20 kan 60.000. Jadi kita bisa ngambil semua stage 20 nya. Oke, itu aja dari gua, progres akun gua. Apalagi mau gue jelasin kayaknya nggak ada. Oh iya, artefak gua rubah nih, yang tadinya di Saber Leomon kayaknya lebih bermanfaatnya ke sini karena dia butuh banget speed sama attack nih si LKM gua. Kalau ini full gua kasih defense, darah, ini juga kasih darah. Kalau nggak salah ini udah dapat gue yang bintang 5 nya. Block rate HP, speed, galau ya antara defensif atau ini aja deh. Cuma bedanya lumayan ya, ada darahnya soalnya dia. Oke, ini aja. Oke, itu aja dari gua mungkin untuk day 12 ini, biar segera gua upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, main sabar aja. Akun kalian diprogresin aja terus, hariannya dimainin. Harus login daily ya kan yang pastinya, kayak gitu aja. Oke, see ya and good luck.